Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana kabarmu dan perasaanmu saat ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam ceria, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira dalam materi adab. Sebelum kita mendapatkan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan aturan pembelajaran adab hari ini. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja mandiri dan tuntas. Untuk materi hari ini pada pembelajaran adab yaitu adab berpakaian. Sebagai seorang muslim haruslah memperhatikan aturan Islam dalam berpakaian. Adab berpakaian dalam Islam yang utama adalah menutup aurat. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk lekuk tubuh. Islam melarang juga orang yang berpakaian mengundang sukroh atau pakaian yang mengundang perhatian dari orang lain, karena pakaian tersebut tidak umum dipakai oleh masyarakat bersangkutan. Contoh mengenai hal ini adalah pakaian yang aneh atau mencolok, terlalu mahal atau terlalu begitu jelek sehingga mengundang perhatian. Selain itu juga dilarang seorang muslim untuk berpakaian yang memikat lawan jenis. Selanjutnya, pengertian dari pakaian. Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahah untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Dan Islam juga menuntunkan beberapa adab dalam berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Jadi Allah memberikan nikmat untuk manusia, untuk kita menerima rezeki untuk membeli pakaian, itu tujuannya sebagai menutup aurat kita, sebagai perhiasan. Maksud perhiasan di sini yaitu menutup aurat yang ikhwan ataupun akhwat miliki. Yang pertama, gunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan salih." Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kita lanjutkan. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015. Jadi maksud hadis ini adalah
ketika kita ingin beribadah atau sholat ataupun melakukan sesuatu, pastikan kita makanan yang halal, minumnya yang halal, pakaiannya pun yang halal. Jadi kita gunakan pakaian, baju, dan celana yang halal, baik itu dalam cara membelinya ataupun harta yang kita berikan itu adalah harta yang halal. Kita lanjutkan ya. Nomor 2, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari, maka hendaknya para lelaki ini menggunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian lelaki. Demikian juga wanita, hendaknya gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian wanita. Maksudnya, kalau teman-teman lihat di luar sana, pasti teman-teman melihat wanita yang memakai celananya itu menyerupai celana yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Nah, itu adalah adab yang tidak diizinkan ataupun yang dianjurkan oleh Islam dalam adab berpakaian, yaitu menyerupai lawan jenis. Ataupun sebaliknya, laki-laki misalnya menggunakan rok, itu tentunya adalah pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian lelaki sesungguhnya. Jadi sebaiknya untuk akhwat sendiri, ketika teman-teman keluar rumah tujuannya untuk menutup aurat, pastikan menggunakan rok. Roknya juga tidak terlalu ketat agar tidak terlihat lekuk tubuhnya, jadi tertutup auratnya dengan baik. Laki-laki juga ketika memang menggunakan celana, pastikan celananya juga menutupi bagian lututnya, jadi masih tertutup auratnya, tetap dijaga auratnya. Nanti tentang aurat akan dijelaskan pada materi ini di slide selanjutnya. Lalu yang ketiga, tidak dibolehkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau SAW mengambil kain sutra dan memegangnya dengan tangan kanannya, sedangkan emas dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian bersabda, sesungguhnya keduanya haram atas kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4057. Jadi tidak boleh para kaum ikhwan atau laki-laki menggunakan atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra ataupun emas. Yang nomor 4, tidak dibolehkan bagi laki-laki memanjangkan pakaian atau celana panjang, burnus atau sejenis mantel yang berkerudung kepala atau jubah sampai melebihi mata kaki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kain yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diwajibkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pada kepalanya hingga menutupi leher dan bagian dadanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Al-Ahzab ayat 59. Jadi ketika teman-teman akhwat sedang keluar rumah lalu menggunakan jilbab, pastikan jilbabnya atau kerudungnya menutupi bagian leher dan bagian dada. Jadi tidak perlu disingkap ke kanan ataupun ke kiri, tapi memang benar-benar menutupi dada. Lalu yang kelima,
memulai dari sebelah kanan. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika teman-teman mungkin ingin mengikuti sunnah Nabi, ketika teman-teman ingin menggunakan sandal, menyisir, ataupun menggunakan pakaian, jadi dari mulai sebelah kanan dulu, baru boleh dilanjutkan sebelah kiri. Lanjut ke nomor 6, doa memakai pakaian. Hendaknya kita memakai pakaian membaca doa berikut ini. Alhamdulillahillazi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya, tanpa daya dan tanpa kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, menutup aurat perempuan dan laki-laki. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Rasulullah juga menyampaikan hadisnya diriwayat oleh Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, yaitu, wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa boleh kami tampakkan dan kepada siapa tidak boleh ditampakkan? Rasulullah menjawab, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu. Muawiyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berada di tengah orang banyak yang saling melihat? Rasulullah menjawab, jika engkau mampu untuk menjaga auratmu agar tidak terlihat, maka hendaknya lakukanlah, yaitu engkau tidak melihat aurat orang lain dan orang lain tidak melihat auratmu. Muawiyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang sedang sendirian? Rasulullah menjawab, Allah lebih berhak untuk malu kepadanya daripada kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, di sini adalah informasi terkait aurat laki-laki. Batas aurat untuk laki-laki atau pria adalah mulai dari pusar hingga lutut. Jadi, bagian tubuh laki-laki yang tidak boleh terlihat oleh orang lain selain mahram adalah mulai dari pinggang hingga lutut. Selain itu, aurat tersebut juga tidak boleh terbuka saat sholat. Jadi, walaupun bagian dada itu boleh terlihat, maksudnya bukan aurat, tapi saat sholat sebaiknya menutupi bagian itu menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Dalil batas aurat laki-laki adalah yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya untuk aurat perempuan. Aurat perempuan atau wanita berbeda dengan laki-laki. Bagi perempuan, semua anggota tubuhnya adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan semua umat Islam untuk mengulurkan jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya. Maksud di sini adalah perempuan ya teman-teman ya. Sebagaimana firman Allah berikut ini, yaitu, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambarnya ya teman-teman ya. Jadi untuk ahwat kerudungnya pastikan menutupi dada, lalu bagian baju itu sebaiknya menggunakan rok dan menutupi seluruh tubuh. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, anak laki-laki berusia 9 tahun ketika sudah balik, auratnya tidak boleh terlihat atau dilihat oleh ibunya. Begitupun anak perempuan yang berusia 9 tahun.
auratnya tidak boleh dilihat oleh ayahnya. Begitupun seorang ibu terhadap anak laki-lakinya. Seorang perempuan juga tetap menjaga auratnya ketika sedang di rumah. Usia 9 tahun ke atas atau ketika sudah balik, ada batasan aurat yang harus dijaga. Bagian yang boleh terlihat yaitu dari kepala sampai leher. Jadi bagian sini boleh terlihat. Bagian siku sampai telapak tangan itu boleh terlihat, dan dari lutut sampai ke kaki itu boleh terlihat. Selain itu tidak diperbolehkan untuk dilihat walaupun oleh mahramnya seperti orang tua, kakak, dan adik. Maka dari itu, seorang ayah tidak boleh lagi memandikan anak perempuannya yang sudah berusia 9 tahun. Jadi teman-teman, bagi yang sudah merasa usianya 9 tahun, ketika di rumah, walaupun bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik, pastikan tetap dijaga auratnya, tidak terlihat bagian mana-mana saja yang tadi tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh ayah, bunda, kakak, dan adik kita. Yang ke-8, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, dalam Quran Surat An-Nur ayat 37. Dan yang ke-9, kainnya tebal, tidak tipis, dan tidak diperlihatkan lekuk tubuh, khususnya bagi perempuan. Busana muslimah hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang-orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi berpakaiannya tipis dan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti ponok unta yang miring seperti benjolan. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, walaupun wanginya surga tercium sejauh jarak perjalanan sekian dan sekian, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ketika teman-teman, khususnya para akhwat, berpakaian, pastikan pilihlah pakaian yang memang cukup tebal, lalu agak longgar, jadi tidak terlalu sempit sehingga tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya begitu. Jadi pastikan gunakan pakaian yang memang cukup tebal dan nyaman tentunya, dan tidak terlalu sempit, ataupun bisa teman-teman cari pakaian yang cukup longgar. Selanjutnya untuk proyek adab hari ini, yang pertama, kerjakanlah soal-soal yang ada pada lembar proyek di Classroom. Yang kedua, pastikan bekerja mandiri dan tuntas. Yang ketiga, kirimkanlah hasil proyekmu ke Classroom. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab di rumah. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam pengerjaan proyeknya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi hari ini. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga Allah lancarkan, dan semoga Allah mempermudah teman-teman dalam mengerjakan proyek hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.